Koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku tidak banyak mencampuri proses penggantian 5 menteri dan seorang sekretaris kabinet kerja. Penggantian para menteri murni pilihan Presiden tanpa intervensi partai pengusung. Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengganti 5 menteri dan seorang sekretaris kabinet. Perombakan kabinet dilakukan di tengah melambatnya perekonomian Indonesia akibat tekanan perlambatan global. Koalisi Indonesia Hebat mengaku tidak banyak mengambil peran dalam reshuffle. Lagi pula keputusan perombakan kabinet telah lama dihembuskan koalisi partai guna mendorong efektivitas kerja pemerintah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristanto menjelaskan perombakan kabinet merupakan respon Presiden terhadap harapan rakyat agar kinerja perekonomian dapat berjalan lebih baik. Terkait keputusan penggantian sejumlah nama, KIH menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ya, sejak awal sikap politik kami adalah reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Juga untuk merespon harapan rakyat agar program-program di bidang perekonomian betul-betul dapat dijalankan sesuai dengan konsepsi Indonesia yang berdiri atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Hal-hal terkait dengan keputusan siapa yang harus direshuffle dan siapa penggantinya, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Dan kami sama sekali tidak campur tangan terhadap hal tersebut. Sementara Partai Nasdem juga menghormati keputusan Presiden untuk mengocok ulang kabinet. Meski salah seorang kader Partai Nasdem harus terdepak dari kursi menteri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebutkan dirinya percaya keputusan Presiden mengganti Menko Polhukam Tejo Edy bisa memompa kinerja kabinet. Untuk itu Nasdem tetap akan menjadi partai pendukung pemerintah. Nah, Presiden tentu mengevaluasi sejauh hampir 9 bulan perjalanan kabinetnya ini, ya. Mana yang barangkali perlu ditingkatkan kinerjanya terhadap para menteri dalam portofolio apapun itu. 2019. Rencana pemerintah Jokowi JK untuk mengganti sejumlah menteri sudah terdengar sejak beberapa bulan terakhir. Perombakan kabinet ini diharapkan dapat menjadi angin segar sekaligus perubahan yang berarti, terutama dalam menggenjot perekonomian dan rupiah yang semakin terpuruk. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo disebut akan mengganti sedikitnya 11 menteri dalam kabinet kerja, mengakhiri spekulasi tentang reshuffle kabinet yang telah bergulir dalam beberapa pekan terakhir. Menurut sumber yang dekat dengan Istana Kepresidenan, kebanyakan menteri yang akan diganti adalah menteri-menteri ekonomi. Dikutip dari berita1.com, pelantikan para menteri baru akan segera dilaksanakan Rabu sore atau malam. Perombakan kabinet besar-besaran ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah makin kuatnya tekanan global. Sementara dari Kompas.com disebut menteri yang akan diganti berjumlah 6 orang dan akan dilakukan pada Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di antaranya mereka yang akan diganti termasuk menteri koordinator, menteri dan pejabat setingkat menteri. Izin Bapak, untuk sesi pertama kami minta tangan di depan Bapak. 3. Inilah news update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Inti Soekardi. Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wapres Yusuf Kala pada Selasa malam kemarin, isu reshuffle kabinet terus berhembus. Dikabarkan sejumlah menteri yang terancam reshuffle. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing dari Istana Presiden. Selamat pagi Nesya, bagaimana perkembangan di Istana saat ini menanggapi dari isu reshuffle kabinet yang rencananya akan segera diumumkan? Kapan pastinya Nesya? Ya, Indri, selamat pagi. Mengenai Istana, kondisinya kami sejumlah media juga masih menanti Indri mengenai kapan tepatnya pengumuman perombakan kabinet akan dilakukan. Ini perombakan kabinet sebenarnya kita ketahui bersama bahwa sudah berhembus sekitar sejak 3 bulan yang lalu dan dipastikan bahwa dalam waktu dekat ini akan diumumkan perombakan kabinet, tapi mengenai kapan waktu pastinya, apakah hari ini atau besok ataupun setelah 17-an masih belum bisa dipastikan, Indri. Karena mendapat informasi yang kami dapatkan adalah skenario adalah dalam waktu 2 hari ini Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pelantikan atau perombakan kabinet sebelum nota keuangan dibacakan, di mana nota keuangan sendiri akan dibacakan pada hari Jumat mendatang, artinya dalam 2 hari ini atau besok pengumuman kabinet atau perombakan kabinet akan dilakukan. Kabarnya nama yang berembus pada siang ini dan sekaligus setelah mengumumkan perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo juga langsung melantik sejumlah nama, jumlah menteri yang diganti posisinya
pada siang nanti. Tapi sekali lagi ini hari ini masih belum bisa dipastikan karena dari pihak-pihak intern dari pihak Jokowi sendiri atau Presiden Joko Widodo masih belum bisa memberikan komentar apapun, atau lebih tepatnya mereka saat ini sedang tidak bisa dihubungi ataupun memang tidak mau memberikan komentar mengenai kapan pastinya perombakan kabinet akan diumumkan. Dan ini adalah lanjutan kemarin Presiden Joko Widodo pada kemarin sore bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membicarakan sejumlah isu, salah satunya adalah mengenai perombakan kabinet. Pertemuan secara tutup langsung di Istana Merdeka, dan selanjutnya juga pertemuan langsung sekitar pukul 7 malam. Ada sejumlah menteri seperti Setkap Andi Wijayanto, Setnek Pratikno, Menko Polhukam Tejo Edi Purjiatno, dan juga Menko Perekonomian Sofyan Jalil, dan juga sejumlah menteri seperti Kepala Bappenas Andri Nofseriago dan juga Menteri Perdagangan Rahmat Gobel ikut dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup pada pukul 7 malam kemarin. Mengenai komposisi dan juga nama, kita masih terus menunggu, Indri, siapa saja yang nantinya akan dirombak ataupun digeser. Indri. Nesya, ini terkait dari nama-nama nih, mungkin kita ingin tahu begitu ya, harapan cuma siapa saja menteri yang dikabarkan akan direshuffle menurut kabar yang beredar di lingkungan Istana Presiden. Nesya. Ya, Indri, mengenai nama-nama sampai sejauh ini memang belum pasti. Kalau kita melihat seperti kayak pada kabinet atau pengumuman kabinet pada 1 tahun lalu, pada 20 setelah Oktober tahun lalu, semuanya menebak si A ataupun tokoh A menjabat posisi, tapi masih belum ada yang pasti sampai dengan pengumuman itu tersebut dilakukan. Tapi kami mendapatkan informasi yang berhembus bahwa ada 6 menteri yang akan diganti, yakni diantaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil diganti oleh mantan Gubernur Bank Indonesia yakni Darmin Nasution. Yang kedua adalah Menko Kemaritiman dan tidak akan diisi oleh Rizal Ramli yang sebelumnya diisi oleh Indroyono Susilo. Sementara untuk Mendak sendiri nantinya akan diisi oleh Thomas Lembong yang merupakan mantan penyataan perbankan nasional, dan atau artinya bahwa Rahmat Gobel tidak menjadi lagi sebagai Menteri Perdagangan. Lalu ada Setkap Andi Wijayanto nanti akan diganti oleh Pramono Anung yang merupakan juga salah satu petinggi politisi dari PDIP. Lalu ada Kepala Bappenas Andri Nofseriago yang nanti akan diganti oleh Sofyan Jalil. Ini nama yang beredar, Indri, tapi sekali lagi nama-nama tersebut masih belum bisa dipastikan sampai nanti kita menunggu kapan tepatnya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan perombakan kabinet ini. Indri. Tunggu saja Nesya, bagaimana nanti informasinya dan dinamikanya ya. Terima kasih atas laporan Anda Nesya. Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing langsung dari Istana Presiden Jakarta. Bagaimana kondisinya di Istana Negara pagi ini, kita akan bergabung dengan Rosalin Asmarantika langsung dari lokasi dari Istana Negara Jakarta. Rosalin, terkait dengan perombakan kabinet, pos menteri mana saja yang akan diganti dan bagaimana situasi di Istana saat ini? Ya, Sumi, jika kita melihat ke yang lalu-lalu ini, Sumi, pos yang banyak dikritisi tentu saja adalah pos bidang perekonomian atau tim ekonomi dari kabinet kerja ini yang banyak dikritik maupun itu oleh relawan Jokowi, juga dari DPR maupun juga dari para pelaku pasar. Ketika beberapa hari yang lalu ini, Sumi, tepatnya tanggal 5 Agustus lalu ini, sejumlah relawan Joko Widodo sempat bertemu dengan Watimpres mengkritisi perihal tim ekonomi yang dinilai kinerjanya ini tidak sesuai dengan nawacita. Kemudian juga ada beberapa menteri koordinator serta pejabat setingkat menteri yang ini diinformasikan ataupun juga dikeluhkan bahwa kinerjanya ini tidak cukup mumpuni atau tidak memadai dan layak untuk di-reshuffle. Sementara ini, situasi terkini di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan ini, baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka, sudah bersiap-siap untuk pelantikan Gubernur Banten Rano Karno yang rencananya atau dijadwalkan ini pada pukul 13 siang nanti. Namun kami juga sempat mendengar selentingan begitu bahwa media ini nanti akan dipersilakan untuk masuk ke dalam, selain untuk meliput pelantikan Gubernur Banten, juga nanti isunya ini akan ada reshuffle sekaligus ini pelantikan menteri-menteri baru yang menduduki jabatan baru. Namun belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 14 seperti isu yang santer beredar, atau mungkin sebelum pelantikan dari Gubernur Banten, ya ini sebelum pukul 13 siang nanti. Sumi.
Ya, Rosalin, tadi malam Jokowi dan juga JK bertemu empat mata. Mungkin Anda mendapatkan informasi apa yang dibahas mereka? Iya, Sumi, sebenarnya ini pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah membahas mengenai pidato Presiden tanggal 14 Agustus nanti yang berisi juga laporan keuangan negara. Selain itu juga ini informasi yang kami dapatkan pada pertemuan hari Selasa sejak sore hingga malam lalu di Istana Merdeka. Ini Presiden dan Wakil Presiden juga membahas mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi dan juga ini ada agenda yang dilakukan atau diselipkan oleh Presiden dan Wakil Presidennya ini memanggil beberapa menteri dari Kabinet Kerja ke Istana dan diantaranya ini ada 5 menteri yang dipanggil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini ada Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, kemudian juga ada Menko Polhukam Tejo Edy, kemudian Menteri Kemaritiman Indro Yono Susilo, Andrinov Caniago juga dipanggil, Kepala Bappenas, dan juga ada Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto yang nampak juga hadir di pertemuan empat mata yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Informasinya ini yang kami dengar adalah bahwa para menteri yang dipanggil semalam ini adalah menteri yang diduga kuat akan terkena reshuffle, dan reshuffle ini bisa berupa pencopotan jabatan atau juga pergeseran jabatan dari menteri yang satu ke kementerian lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan ini akan ada 6 jabatan baik menteri maupun juga pejabat tinggi setingkat menteri yang akan di reshuffle. Namun demikian ini kami belum bisa memverifikasi ataupun juga mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak istana mengenai siapa-siapa saja 6 menteri ini. Selain yang seperti yang saya sebutkan tadi, 5 diantaranya ini adalah diduga kuat yang dipanggil Presiden pada pertemuan malam kemarin. Sumi. Baik, Rosalin Asmarantika, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih untuk informasinya sementara.